karena kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari petunjuk yang ada di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka bergembira ketika mendapati Allah telah mengutus Nabi terakhirnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam kitab-kitabnya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 82 sampai 86 surah Al-Maidah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Kalian pasti akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kalian akan mendapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang jujur, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan karena kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Seraya mereka berkata, ya Rabb kami telah beriman, maka catatkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan itu, yakni berupa sorga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya,
sedangkan mereka kekal berada di sana. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang ikhlas dalam keimanannya. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Sedangkan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itulah para penghuni neraka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82 sampai 86. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturunkan berkenaan dengan para utusan Raja Najasyi yang dikirimkan untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mendengarkan sabda beliau dan menyaksikan sifat-sifat beliau secara langsung. Setelah mereka bertemu secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan hal tersebut, dan beliau pun telah pula membacakan Al-Quran atas mereka, maka mereka langsung memeluk Islam. Mereka menangis dan khusyuk, lalu kembali kepada Raja Najasyi dan memberitahukan hal tersebut kepada rajanya itu. Adapun pada awal ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh kalian akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Firman Allah Ta'ala ini menerangkan bahwasanya orang-orang Yahudi memiliki keingkaran yang sangat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang sombong, mereka menolak kebenaran dan tidak menghargai orang lain, serta menghinakan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itulah, maka mereka merupakan orang-orang yang paling keras sikap permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Bahkan mereka membunuh para nabi hingga berkali-kali. Dan mereka pun telah berulang kali berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah mencoba meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyihirnya. Hal itu mereka lakukan dengan bantuan orang-orang yang munafik di kalangan mereka. Hal itu mereka lakukan dengan orang-orang dari kalangan kaum musyrikin. Semoga Allah senantiasa melaknat mereka sampai hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan, وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Dan sesungguhnya kalian akan mendapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah dari kalangan orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasara. Yang dimaksud dengan orang-orang Nasara di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka itu adalah para pengikut Isa Al-Masih, putra Maryam. Dan mereka berkomitmen untuk mengikuti dan menerapkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Injil tanpa mengubah-ubah isinya. Di dalam hati mereka terdapat rasa cinta
dan kasih sayang terhadap Islam dan para pemeluknya secara umum. Yang demikian itu tidak lain karena di dalam hati mereka terdapat kelembutan dan juga kasih sayang karena mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa Al-Masih yang sebenar-benarnya. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat yang lainnya. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً. Dan kami menjadikan di dalam hati orang-orang yang mengikuti Isa putra Maryam itu rasa santun, kasih sayang, dan rahbaniyah. Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memfirmankan, "Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka orang-orang Nasara itu terdapat pendeta-pendeta dan para rahib yang jujur. Dan karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Di dalam firman-Nya ini terdapat lafaz qissisin. Yang dimaksudkan adalah di antara mereka itu terdapat para pendeta yang jujur, yang berperan sebagai pendakwah dan ulama, yakni orang-orang yang berilmu di antara mereka. Dan di dalam firman ini terdapat pula lafaz rohban yang merupakan jamak dari kata rahib yang berarti ahli ibadah. Yang ibadahnya itu didasari oleh rasa takutnya dan taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka firman Allah Ta'ala, "Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun," mencakup beberapa sifat yang Allah sematkan kepada orang-orang Nasara yang Allah sebutkan akan memperlihatkan persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah mereka itu merupakan orang-orang yang memiliki ilmu, yang mendalam terhadap kitab Injil, sebagaimana yang Allah wahyukan kepada Isa Al-Masih putra Maryam. Dan mereka juga taat dalam beribadah. Dan mereka bersifat tawadu atau rendah hati di hadapan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pula sifat-sifat mereka berupa ketundukannya terhadap kebenaran, juga mengikuti tuntunan dan syariat yang telah Allah tetapkan, serta bersifat adil. Oleh karena itu, maka ketika kepada mereka diperdengarkan wahyu dari Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam Al-Qur'an, mereka pun serta-merta mencucurkan air mata karena mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikannya kepada Nabi terakhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah gambarkan di dalam firman selanjutnya, "Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq." Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kalian akan melihat mata mereka mencucurkan air mata karena kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari petunjuk yang ada
di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka bergembira ketika mendapati Allah telah mengutus Nabi terakhirnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam kitab-kitabnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Seraya mereka berkata, ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Yang dimaksudkan dengan firman ini adalah Allah memberitahukan bahwasanya orang-orang itu beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun memberikan kesaksiannya atas kebenaran itu. Tentang firman Allah Ta'ala ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan orang-orang ini adalah para petani yang datang bersama Ja'far bin Abi Thalib dari Habasah, yang mana ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada mereka, maka mereka beriman dan mata mereka berlinang air mata. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, boleh jadi jika kalian kembali pulang ke negeri kalian, kalian akan berpindah kembali kepada agama kalian. Maka mereka berkata, kami tidak akan pernah berpindah dari agama kami. Maka Allah pun menurunkan ayat tersebut yang berisi sebagian dari apa yang mereka ucapkan. Selanjutnya Allah Ta'ala firmankan, وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Dan mengapa kami tidak mau beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami ini, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi, golongan kaum Nasara inilah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, sedangkan mereka berendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran ayat 199. Oleh karena itulah maka Allah memberikan pahala atas perkataan yang mereka ucapkan itu, yakni berupa surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dan Allah memberikan pahala itu kepada mereka atas keimanan, pembenaran, dan pengakuan mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka ditempatkan di dalam sorga-sorga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan Allah firmankan pula, khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalamnya. Maksudnya, mereka tinggal di dalam sorga itu selama-lamanya, tidak berpindah-pindah, dan tidak akan pernah binasa.
Seperti itulah balasan yang Allah berikan atas keimanan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang ikhlas di dalam keimanannya. Maksud dari firman Allah Ta'ala ini adalah balasan seperti itulah yang diberikan Allah kepada mereka karena mereka telah mengikuti kebenaran dan mereka tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mentaatinya, mengikutinya, dan mengamalkannya bagaimanapun kondisi mereka dan dimanapun mereka berada. Mereka tetap istiqomah di dalam keimanan dan ketaatannya. Adapun tentang orang-orang yang mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kecelakaan dan azab yang akan menimpanya. Sebagaimana Dia firmankan, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina." Adapun orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya adalah orang-orang yang memusuhi, mengingkari, dan menentang ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika ashabul jahim. Maka mereka itulah para penghuni neraka. Maksudnya, kelak Allah akan memberikan balasan atas permusuhan mereka, atas keingkaran mereka, dan atas kekafiran mereka itu, sehingga kelak mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka dan merasakan azab Allah sebagai penghuninya di dalam neraka itu selama-lamanya. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 82 sampai 86 surah Al-Maidah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 87 sampai 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.